warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila dari Stikes Muhammadiyah Gombong akan menjelaskan prosedur pertolongan pertama pada kasus cedera pada anak di rumah. Pada video ini kita akan menjelaskan 4 prosedur, yaitu prosedur perawatan pada luka lecet, prosedur perawatan pada luka bakar, prosedur pertolongan pertama kasus tersedak pada anak, dan prosedur pertolongan pada anak yang mengalami kesleo. Sebelum kita melakukan perawatan luka pada anak, baik luka lecet maupun luka bakar, kita harus selalu mencuci tangan dengan air dan sabun terlebih dahulu agar tangan kita terbebas dari kuman. Pertolongan perawatan pertama pada anak yang mengalami lecet, kita sering menemui anak di rumah terjatuh dan mengalami luka lecet, misalkan di kaki. Yang pertama dilakukan adalah membersihkan luka menggunakan sabun antiseptik dengan air mengalir. Dengan air bersih dan mengalir kita bersihkan luka. Misalkan ini lukanya ada di bagian lutut seperti ini, memang agak nyeri sedikit ya, ditahan dulu. Kemudian kita berikan sabun. Sabun digunakan untuk membersihkan luka dari kotoran-kotoran yang bisa menyebabkan infeksi. Kita bersihkan dengan sabun secara pelan-pelan, kemudian kita bersihkan sabun dan luka sampai kira-kira tidak ada kotoran di luka tersebut. Setelah itu kita akan memberikan obat luka ya. Obat luka bisa kita oleskan salep seperti ini ataupun menggunakan madu, betadin, atau obat yang lainnya yang bisa digunakan yang tersedia di rumah. Misalkan kita gunakan salep, kita oleskan salep secara merata pada luka seperti ini. Kemudian kita tutup luka menggunakan kasa. Kasa steril ini juga tersedia di apotek. Kemudian nanti kita plester seperti ini. Kemudian kita plester pada 4 sisi luka. Tujuan plester pada 4 sisi ini agar bisa menutup luka dengan rapat. Tujuan menutup luka dengan rapat agar tidak ada kuman yang masuk dan terjadi infeksi. Pertolongan pertama pada kasus luka bakar di rumah. Kita sering mendapati anak mengalami luka bakar ringan di rumah, seperti terkena api, kemudian atau terkena benda panas yang lainnya. Pada luka bakar ringan kita bisa lakukan pertolongan pertama dengan cara mengalirkan atau mengaliri luka tersebut dengan air mengalir selama 20 menit
Setelah itu kita berikan salep luka bakar. Apabila terjadi bula atau gelembung, itu tidak boleh dipecahkan gelembungnya sampai mecah sendiri. Apabila gelembungnya itu besar, sebaiknya ibu langsung membawa ke rumah sakit. Misalkan anak kita mengalami luka bakar pada tangan, ya, kita aliri dengan air biasa, tidak perlu air es, selama 20 menit. Mengaliri bisa di wastafel seperti ini, atau kita menggunakan tempat, ya, semacam gayung atau tempat air minum, kemudian dialiri selama 20 menit. Tujuan mengaliri luka dengan air dingin ini adalah untuk mengecilkan pembuluh darah, kemudian juga mengurangi nyeri ataupun rasa panas yang dirasakan oleh anak. Setelah dialiri air selama 20 menit, barulah kita memberikan salep luka bakar. Seperti ini, diberikan salep anti luka bakar. Kemudian kita menutup luka dengan kasa. Apabila luka bakarnya dalam dan ada bula atau gelembung yang besar, sebaiknya ibu segera membawa anak ke puskesmas ataupun ke rumah sakit terdekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi di sini saya akan menjelaskan atau menggambarkan sedikit terkait dengan pertolongan pertama atau penanganan pertama pada bayi yang tersedak. Pertolongan pertama atau penanganan pertama pada bayi yang tersedak, apakah itu benda padat ataupun benda cair. Biasanya kalau benda cair itu seorang ibu yang sedang menyusui. Biasanya kalau posisinya tidak pas atau memang bayinya sudah kenyang, jadi dia akan mengeluarkan atau ada rasa sesak di bagian tenggorokan. Nah, kita harus keluarkan segera agar bayi itu bisa bernafas dengan baik. Kita mulai ya. Nah, ini yang pertama kalau kita lakukan untuk bayi tersedak. Nah, silahkan posisikan tangan seperti ini ya, tidak dicekik ya. Posisinya di tangan seperti ini, di bagian ketiak, kemudian di bagian leher. Nah, kita posisikan sejajar bayi seperti ini. Kemudian boleh nanti posisi dengan duduk biar lebih nyaman. Seperti ini, kita tepuk selama sebanyak 5 kali. Tepuk, kemudian geser, tepuk, geser, 2, 3, 4, 5. Ketika posisi ini tidak membantu bayi dengan tersedak, kita ganti posisi.
kita berdiri saja biar lebih nyaman. Hati-hati untuk memegang bayi. Nah, seperti ini. Kemudian kedua tangan di bagian perut. Perut di sini, perut dan dada ya. Nih. Jadi usahakan betul-betul posisinya di sini adalah safety atau nyaman. Nah, pengamanan di sini baru posisikan seperti ini. Ada tekanan dari tangan di seperti ini kan? Nah, seperti ini sama 5 kali. Seperti ini. Nah, kalau sampai posisinya bayi itu nanti masih tidak belum tertolong, masih terasa seperti sesak. Nah, boleh nanti bayi terakhir adalah kita posisikan terbalik seperti ini sampai posisi bayi tersendawa. Nah, ini untuk pertolongan pertama atau penanganan pertama pada bayi yang tersedak. Ini bayi ya, kita katakan bayi berarti paling tidak usianya sampai 1 tahun. Kalau misalkan posisinya itu sudah di atas 1 tahun, apalagi kalau yang memang berat badannya itu lebih ya, berat badannya itu lebih dari 10 kilo, 12, itu paling tidak kita harus lebih posisikan seperti yang pertama dan yang kedua. Kalau yang bayi, kalau tahap terakhir, kalau misalkan memang tidak bisa, kita seperti ini kan, tepuk sampai 5 kali sampai bayi tersebut tersendawa. Demikian untuk pertolongan pertama dan penanganan pertama pada bayi yang tersedak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini. Saya akan menjelaskan berkaitan dengan pertolongan pertama atau penanganan pertama anak yang mengalami kesleo atau kecelakaan yang sifatnya adalah ringan. Kita bisa lihat di sini untuk alat. Yang pertama ada buli-buli atau WWZ atau kantong yang nanti untuk mengisi air panas. Kemudian bantal untuk bantalan kaki. Kemudian ada handuk untuk alas dari kompresnya biar nanti tidak langsung terkena kulit. Kemudian ada elastik verban nanti untuk membalut yang terkena sleo. Dan ini adalah air baskom untuk mengisi air hangat. Nah, kita mulai. Ketika anak mengalami kesleo pada bagian kaki, di sini kita istirahatkan terlebih dahulu. Jadi amankan dari lingkungan yang sekiranya tidak aman bagi si anak yang nanti akan membuat lebih parah kondisi kaki. Kita amankan, kemudian kita letakkan di kursi, bukan kursi ya, sofa yang sifatnya adalah sejajar atau boleh di tempat tidur. Yang penting posisi kaki adalah sejajar, kita istirahatkan. Setelah itu kita berikan bantalan di sini. Nah, seperti ini untuk mengistirahatkan, menstabilisasikan kondisi kaki. Setelah ini nanti kita berikan air hangat di WWZ yang kita beri alas. Ini fungsinya untuk mengompres kaki yang mengalami kesleo. Seperti ini biar nanti WWZ-nya itu tidak langsung terkena kulit. Nah, misalkan kesleonya adalah di sekitar sini. Jadi nanti kita kompres di sini. Kompres seperti ini. Pelan-pelan 15 sampai 20 menit untuk mengompresnya ya. Jadi pastikan kalau misalkan kaki itu tidak dalam kondisi di sekitarnya adalah merah kemudian bengkak. Kalau misalkan sampai kondisinya merah dan bengkak, itu silahkan dibawa ke rumah sakit, jangan ditangani sendiri. Setelah kompres selesai, nanti kita lakukan pembalutan untuk menstabilkan kondisi kaki biar terjaga. Istilahnya biar tidak rokeh ya. Oke, di bagian bawah kita balut seperti ini. Nah, ini untuk membalutnya juga harus hati-hati. Nah, ini juga sebetulnya ada teknik ya untuk membalut biar cantik dan biar rapih. Nah, setelah
Setelah selesai nanti kita lakukan, nah kita ikat. Kalau misalkan satu cukup, satu saja. Nah ini kita istirahatkan selama 48 jam atau 2 hari. Istirahatkan kaki, tidak untuk beraktivitas. Jadi kalau misalkan anak yang memang aktivitasnya banyak, silahkan seorang ibu, orang tua di rumah untuk memberikan motivasi biar anak tidak terlalu banyak gerak. Ini pertolongan pertama pada anak yang mengalami kesleo. Sekian dan terima kasih. Demikian video pembelajaran mengenai pertolongan pertama pada kasus cedera pada anak di rumah. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.